Isak tangis korban banjir lahar dingin warnai salat Idul Adha di pengungsian di Magelang, Jawa Tengah. Dilanda bencana, korban banjir di pesisir selatan Sumatera Barat tidak bisa merayakan Idul Adha. Usai wukuf di Arafah, jamaah haji hari ini melempar jumrah Mina. Liputan siang kembali hadir menemani Anda bersama saya Anastasia Putri dan juga ada Boy Bakamaro dalam kemeriahan suasana Hari Raya Idul Adha. Iya, apakah menu kurban hari ini sudah selesai atau? Atau mungkin masih bersiap-siap karena hewannya belum disembelih juga, Boy? Iya, mungkin belum selesai berbagi dengan sesama juga ya, terutama untuk yang membutuhkan di hari yang berbahagia ini di 10 Zulhijjah 1432 Hijriah ya. Dan kami hadirkan secara langsung liputan siang dari Masjid Cengho, Surabaya. Ya, saudara, kalau kita lihat di belakang saya ini sekarang sedang sebenarnya ini hiburan kecil untuk menanti bagaimana masyarakat sekarang sedang antri hewan kurban. Ini adalah salah satu kesenian musik patrol khas dari Jawa Timur. Yang kita undang pada hari ini karena memang tadi malam kebetulan kita bertemu karena memang pada saat malam takbiran di kota Surabaya ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena semakin meriah dengan adanya kelompok-kelompok musik patrol seperti ini ya, menggemakan takbir seperti itu dan juga lagu-lagu bernuansa Islami. Iya, nah kita akan tanya nanti kira-kira ada beberapa yang sudah mulai mendapatkan hewan kurban ya, Boy. Ya, tapi sebelumnya kita informasikan dulu ada berita soal bencana yang kurang mengenakan juga yang terjadi di desa salah satu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, di mana ada satu tanggul yang jebol sepanjang puluhan meter dan ini membuat puluhan keluarga menjadi khawatir karena kan ini bisa saja menjadi meluber. Karena ini akibat diguyur hujan dan berikut liputan. Amblesnya tanggul Sungai Berantas di Desa Kebon terjadi tadi malam dan baru diketahui warga pagi tadi. Tanggul amblas sepanjang 60 meter lebih dengan kedalaman 4 meter. Akibatnya ratusan kepala keluarga di sekitar tanggul resah takut terjadi banjir kiriman jika terjadi hujan deras. Khawatir tanggul semakin amblas, warga meminta truk bertonnase besar tidak melalui jalan alternatif menuju kota Jombang. Nah, Boy, ini di sebelah saya sudah ada ibu-ibu yang tadi senang sekali bisa mendapatkan kurban. Iya, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Syakun. Ibu senang nggak hari ini dapat kurban? Kamu siapa lagi ada? Dapat daging kambing apa sapi, Bu? Syakun. Daging sapi ya? Mau dimasak apa ini? Ada empal. Empal, waduh. Ibu jagonya bikin empal nih berarti ya, Bu? Terus, Bu, tadi antrinya lama nggak, Bu? Enggak lama, sudah siang nih. Ibu sendiri kalau dapat hewan kurban gini senang nggak? Senang, alhamdulillah, amin. Dapat dagingnya? Ya, karena dapat dagingnya atau karena apanya nih? Ya, senang dapat daging, haringan tahun lagi dapat lagi. Iya. Ini coba saya kali cari saya kan. Yang satu nomor 21A. Lengkap, Gitu, lengkap sekali. Ya. Baik Ibu Atun, terima kasih. Nanti semoga membuat empalnya sukses. Kalau bisa nanti dikirim ke kita. Alhamdulillah, amin. Ya, seperti juga Ibu Mujatun dan juga warga yang ada di seluruh tanah air ini juga telah ikut membagikan kurban ataupun ikut membagikan kurban, ikut menerima kurban. Betul, dan sholat Idul Adha juga sudah dilaksanakan oleh jutaan umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk mereka yang tengah berduka akibat bencana alam, Boy. Termasuk yang di pesisir selatan Sumatera Barat. Seperti apa kondisinya, saudara? Berikut liputannya. Masjid Raya Al-Fatah yang merupakan masjid terbesar di kota Ambon menggelar sholat Idul Adha. Masjid ini tengah direnovasi, akan tetapi hal itu tak menghalangi ribuan jamaah mendatanginya. Mereka harus berdesakan di dalam masjid, bahkan sholat pun harus berdampingan dengan tumpukan bahan material bangunan. Untuk menjaga keamanan, sejumlah tentara dan polisi menjaga masjid utama kota Ambon ini. Begitu pula yang terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ribuan warga mendatangi lapangan air Lapan Sipolu-Polu untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Cuaca mendung yang diiringi gerimis tidak menghalangi langkah kaki mereka.
Amir Hussein yang bertindak sebagai khotib mengingatkan bahwa berbagai bencana yang terjadi di wilayah Sumatera akhir-akhir ini merupakan peringatan bahwa kekuasaan Allah itu nyata. Suasana yang lebih muram terlihat di pesisir selatan Sumatera Barat. Wilayah yang diterjang banjir hari Kamis itu merayakan Idul Adha dalam keprihatinan. Itu pula yang dirasakan Chani, warga Pasir Putih Nagari Kambang pesisir selatan yang juga menjadi korban. Tahun ini ia bersama suami dan 2 orang anaknya tak bisa merayakan Idul Adha seperti umat Islam lainnya. Mereka hanya bisa memandangi puing-puing rumah mereka yang rusak dihantam banjir Kamis lalu. Hanya sebagian kecil barang mereka yang bisa diselamatkan. Mukena dan sajadah untuk sembahyang pun lenyap di bawah banjir. Pakaian hanya yang menempel di badan. Kesedihan Chani tidak hanya karena tak bisa mengikuti sholat Id, tapi juga karena sapi yang sedianya dikurbankan ikut hilang di bawah banjir. Gimana kita korban? Kalau ada daging di mana kita masak? Kita nggak ke pasar, nggak ada untuk masak. Makan aja dikasih orang. Tapi ibu ikhlas deh. Ini kan musibah. Sejak banjir meluluh lantakkan kampung mereka, sebagian besar korban tidur di teras rumah warga. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan dari berbagai daerah.